Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughatal arabiyyah afdalul lughah wassalatu wassalamu ala sayyidina al-arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadail wal karamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma qala Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, ya fatahu ya alim, iftah qulubana bi fathil arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Tayyib. Fi hazihi munasabah ghaliyah nahnu min firqati asyarah sanaqra'u lakum an maqalah wa huwa fi darsil fiqhul lughah an al-lughatul arabiyyah fasha wal 'aliyah. Al-muhadirah al-ustazah al-ummi Arma Marita al-faqirah asyarah an-nafsi Lucy Alpriza wa ikhwat Erniza, Puput Melati, dan Muhammad Dery. Al-mahtubat, al-mahtuyat artinya isi. Yang pertama aslul lughat, al-lughatul 'amiyah, al-lughatul fusha, al-farqu bainal lughah fusha wal 'amiyah. Jadi itu adapun judul makalah kami yaitu tentang antara bahasa formal dan bahasa sehari-hari. Adapun isi yang akan dijelaskan yaitu tentang yang pertama asal lughah, yang kedua dialek sehari-hari, yang ketiga bahasa klasik, dan yang keempat perbedaan antara bahasa formal dan bahasa sehari-hari. Adapun perbedaan antara bahasa formal dan bahasa sehari-hari yaitu ada dua bagian. Yang pertama mamiratul fusha wal mamiratul 'amiyah. Yang pertama yaitu adalah keuntungan al-fusha dan karakteristik bahasa sehari-hari. Al-aslul lughah, asal bahasa, asal muasal bahasa. Kita akan menjelaskan tentang asal muasal bahasa. Aslul lughah bil bahsi anil asli al-lughawi lil kalimatin. Al-lughatu satujidu fi madatil lughawi lugha yalghi. Wa yuqalu lughawati bimakna takallamat. Wa tahta musammal lughatu yandarijul adi min istilahati mithlul lughatul isyarah wa lughatul jasad wa lughatul alat wa lughatul dad wa likulli mimma sabaqa ta'rifu hasin bihi illa anna lughata bimafhumaha al-amu qaraiji la tahriju an ta'rifi abil fathi ibni hina qala al-lughatul aswatu yu'barru biha kulluka min an a'radihim fal-lughatu idha aswatu ya'tabiru biha al-insanu an hajatihi. Asal muasal bahasa yaitu dengan mencari asal linguistik dari kata-kata bahasa. Itu akan ditemukan di artikel yang meniadakan dan dikatakan berbicara secara linguistik. Yang berarti diucapkan kecenderungan umum ini tidak menyimpang dari definisi Abi Al-Fat bin Jinni ketika ia berkata,
Bahasa itu adalah suara-suara yang disuarakan oleh semua orang. Jadi Ibnu Al-Fat Biljini itu mengatakan bahasa itu adalah setiap suara-suara yang disuarakan orang itu adalah bahasa. Oke, lanjut. Oleh karena itu, bahasa adalah suara yang digunakan seseorang untuk mengungkapkan kebutuhannya. Lanjut. Al-wahid wabil bahsi fil asli lughatal yajidul bahis majmu'atu minal ara'i muhtalifatu li asli lughah fayara ba'dul ulama'i annal lughata malhamatu lil insani ilhaman kama yalhamu al hayawanu aswat allati yatafahamu biha wa minhum min qala innaha fatariyatu wa innallahu khalaqa adama walidihi azizati tahmiluhu alal ta'biri wa abbara an kulli syai'in mahsusin bisautin khasin wa zahaba ba'du ulama ila annal lughata muhakatu li aswat tabi'atu ma'al isti'anatu bil isyaratu thumma tura insanu wasailu fi ti'biru ila an wasala ila nutki wa minhu thumma kitabahu fal lugatu sabiqatu al kitabah. Jadi yang pertama itu dengan meneliti asal mula bahasa, peneliti menemukan sekelompok pandangan yang berbeda tentang asal mula bahasa. Beberapa sarjana melihat bahwa bahasa menginspirasi orang sebagai inspirasi seperti hewan, menginspirasi suara yang mereka komunikasikan. Sesuatu dapat terlihat dengan suara khusus, dan beberapa ahli pendapat bahasa itu simulasi suara-suara alam. Dengan bantuan dan tanda-tanda, kemudian mengembangkan alat ekspresi hingga mencapai kemampuan berbicara dan kemudian menulis karena bahasanya sudah tertulis sebelumnya. Jadi, untuk penerangan selanjutnya akan disambung oleh saudari Erniza. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Otil Lucy Albriza. Al-hajatul amiyatu kana al-arabu qabla al-islami yatahaddasu hana iddatan lihajatin minha al-kaskasatu والسنسنة والأجعجة والفحفحة وخير الكثير وكانت تعد أغلب الحاجات العربية فصيحة إلا أن حاجات قريش وتميم كانت أفصحها ونزل القرآن الكريم وقرئ بعد قراءة منتصرات إلى يوم الناس هذا وكل القراءات التي قرأ بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم فصيحة لها سند متصل خير إن بعض الحاجات العربية كانت منبوذة مذمومة لم يتكلم بها فصحى العربي وبالانتقال إلى العصر الحديث يلحظ انتشار الحاجات العامية مثل الحاجات المصرية والحاجات السورية والحاجات اللبنانية وخيرها
بل حتى في الحاجات واحد يوجد عدة لحاجات، مثلا الحاجات السورية فيها الدمشقية والحمصية والحلبية، وتنوع الحاجات يقوال للبيعات التي تدون هذه الحاجات، وإلى مخالطة العربي للأعاجم وتبصيرهم بهم. فالحاجات العامة هي المتداولة بين الناس في العمل والأحاديث، وتبتعد العامية عن قوانين اللغة العربية الفصحى. ويكاد الإنسان العربي يقف أمام بعض الحاجات لا تفقه منها شيئا، فنجد الحاجات المغربية آسية حتى الفهم على أهل الشرق والأقصى صحيح، ولكن مجرد الكلام باللغات الفصحى وهي الخط والكتابة والتأليف والنثر، نجد أن أبناء المشرق يفهمون قول أبناء المغرب العربية، والعكس صحيح. وتؤد العامية عند العلماء مرفوضة، لأن فيها الكثير من الألفاظ من لغات أخرى، وتخرج في كثير من الأحيان عن قواعد اللغة العربية وأصولها. Yang dimana artinya bahasa sehari-hari orang Arab sebelum Islam biasa berbicara beberapa bahasa, termasuk Rufles, Sensana, Ajanya, Al-Fuhaha, dan banyak lainnya. Dan sebagian besar bahasa Arab dianggap fasih, tetapi bahasa Quraisy dan Tamim adalah bahasa yang paling fasih, dan Al-Quran mulai diturunkan dan dibaca dalam beberapa bacaan yang tersebar hingga hari ini. Dan semua bacaan apa yang Nabi Muhammad SAW, yaitu semoga Allah memberkatinya dan memberinya kedamaian, yang dibicarakan adalah pernyataan yang benar atau yang valid, yang memiliki dasar yang berkelanjutan. Tetapi beberapa bahasa Arab ditolak dan dicela bahwa orang-orang Arab yang sehat tidak berbicara. Dan dengan era modern seperti sekarang, terlihat penyebaran bahasa sehari-hari seperti bahasa Mesir, bahasa Suriah, bahasa Lebanon, dan lain sebagainya. Bahkan dalam satu bahasa ada beberapa bahasa, contohnya bahasa Syariah, yaitu Damaskus, Homs, dan Aleppo, dan beragam bahasa yang disebabkan oleh lingkungan yang menganut bahasa ini, dan pencampuran antara orang Arab dengan orang non-Arab, dan juga pengaruh mereka dengan mereka. Jadi kami menemukan bahasa Maroko sulit untuk dipahami oleh orang-orang timur dan sebaliknya. Tetapi untuk pidato belaka dalam bahasa klasik, yaitu bahasa menulis dan menerbitkan, kami menemukan bahwa anak-anak timur memahami perkataan orang-orang Maghrib Arab.
dan sebaliknya. Dan bahasa sehari-hari ditolak oleh para ulama karena mengandung banyak ekspresi dari bahasa lain dan keluar dalam bahasa. Seringkali tentang kaidah bahasa Arab dan asal-usulnya. Sekian akan dilanjutkan oleh Ukhti Puput Melati. Al-lughatul fusha, bahasa klasik. Al-lughatul arabiyatul fusha, bahasa Arab klasik. Ia lughatul lati taskhadimuha kullu tiwal arabiyyah, adalah bahasa yang digunakan semua negara Arab di fi dawairiha wa ma'amilatiha, di departemen dan itu urusan-urusan mereka. Wa hiya lughatul rasmiyah, dan adapun bahasa resmi di hadil biladi, di negara-negara ini. Wa lughatul arabiyyah, dan adapun bahasa Arab bin nazari ila jururiha lughatus samtami ila lughatis samiyah muntasirati fil alamil qadim, adalah bahasa milik bahasa Semit yang tersebar di dunia kuno. Wa ta'udu lughatil arabiyyatu awsa'a intisaran baina kulli lughati samiyati wal arabi tanqasimu ila al-khamsati mustawiyatan hiya wa faqat tartabul atiyah al-fushah al-fusihatu wa sahihatu was-salimatu al-amiyah niyatu. Dan bahasa Arab dibagi menjadi 5 tingkatannya menurut urutannya: fushah, klasik, otentik bunyi, dan bahasa sehari-hari. Wa ta'udul lughatul arabiyyatul fushah a'lamu mustawiyah minal mustawiyatan sabaqatan wa hiya lihajati Quraisy wa qabail adnan. Dan bahasa Arab klasik fushah adalah tingkatan tertinggi dari tingkatan sebelumnya, dan itu adalah dialek dari Quraisy dan suku Adnan. Wabil fashah nuzulul Qur'anul Karim, wabil fahsah khutuban Nabiyul Karim Muhammad fi ummatihi, wabil fushah qila sya'rul arabi, wabil fushah ulifat ummahatil kitabul arabiyyah. Dan dalam bahasa Arab fushah atau klasik, Al-Quran diturunkan di dalam bahasa Arab klasik pidato Nabi Muhammad di bangsanya. Dan dalam puisi Arab klasik dikatakan ibu-ibu dari buku Arab disatukan. Wa ma'a intisarul lihajatil amiyatil yaum, dan dengan penyebaran dialek sehari-hari saat ini, ila annahu la yumkinu i'fala ahammiyah. Pentingnya bahasa Arab fusha tidak diabaikan lagi. Al-fusha fahiyal wasilatul li fahmil Qur'anul Karim, karena itu sarana untuk memahami Al-Quran secara khusus dan agama Islam pada umumnya. Ayatul fusha hiyallati wa hadathat litanu kullu natiquna bil arabiyyati fayastati'un natiquna biha tuwassila fiha bainahum bikulli suhulati lidzalika fa inna fusha hiyal mu'tadimat. Bahasa Arab standar yang menyatukan lidah semua penutur dapat berkomunikasi satu sama lain dengan mudah. Hiyal mu'tadimatu fi tadrisil munahijal ta'limiyatu fi baldani al-arabiyyati idafatan ila dhalika fa in fusha hiyallati tuksibul lughatul arabiyyah huwa baitiha wa tabi'iha wa kaifa la takun data tabi'u khadu wa biha khataballahu jalaluhul ibadu. Disetujui dalam pengajaran kurikulum pendidikan di negara-negara Arab. Selain itu,
Bahasa formal adalah yang memberikan identitas dan karakter bahasa Arab. Dan bagaimana bahasa tersebut tidak memiliki karakter khusus dan miliknya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-farqu bainal lughatil fashi wal 'amiyati. Perbedaan antara bahasa formal dan bahasa sehari-hari. Al-farqu bainal lughatil fashi wal 'amiyati. Perbedaan antara bahasa formal dan bahasa sehari-hari. Salafa zikru bi anna al-lughatal arabiyyata min al-lughatis samiyati. Disebutkan di atas bahwa bahasa Arab adalah salah satu bahasa Semit. Wa annaha aksarul lughatis samiyatu intisharon. Dan bahasa Semit dan merupakan bahasa Semit yang paling umum. Wal arabiyyatu qadiman kana yantikuhal arabu bi aktsara min lahjatin. Dan merupakan bahasa Semit yang paling umum dan bahasa Arab di masa lalu digunakan oleh orang Arab dalam lebih dari satu dialek. Setiap suku memiliki dialeknya sendiri dan dialek ini termasuk yang fasih, berbahasa dan berbicara kuat. Wal arabiyyatu qadiman kana yantikuhal arabu bi aktsara min lahjatin falikulli qabilatin lahjatuha wa hadhihi lahjatu minhal fasihul qawiyyu wa minha al-mambuzul marzul. Termasuk yang fasih berbicara kuat dan yang dilarang, marzul penaklukan dan perkembangan ilmiah dan beradab. Fakanat Quraisy afsahul qabail wa kadzalika qabilatun Tamim wa ma'at taqaddumil arabiyyil islamiyyi min futuhin wa taturin ilmiyin hadari. Dakhala al-islamul katsir min al-a'ajim wa atla al-arabu ala lughatin baqi al-hadarat fatasalluli ila al-arabiyyatil katsir min al-kalimatil lati laysat bil arabiyyah. Islam memasuki banyak orang asing dan orang Arab belajar tentang bahasa dari peradaban lain. Begitu banyak kata yang tidak ada dalam bahasa Arab disusupi ke dalam bahasa Arab. Dan sementara melodi adalah cacat bagi bahasa Arab orang kuno. Pidato modern dalam bahasa Arab klasik menjadi sulit, terutama bagi mereka yang memiliki budaya rendah. Bahasa sehari-hari memiliki banyak kata yang tidak berhubungan dengan bahasa Arab. Wa fi hinin kana al-lahnu indal arabi al-qadami aiban asbahal hadis bil fashi fiha al-katsiru minal kalimatil lati la tattasil bil arabiyyah idafatun ila annaha ahyanan la takhda liqawaidil arabiyyah wala ila al mantiqil ladzi bunyat alaihi al arabiyyatu wa zahaba ansaru kulla min al arabiyyah wal fashi bi zikri mumayyizatin kullim minhuma. Selain itu, kadang-kadang tidak tunduk pada aturan bahasa Arab atau logika yang menjadi dasar pembuatan bahasa Arab. Dan pendukung bahasa sehari-hari dan bahasa Arab klasik selanjutnya menyebutkan karakteristik masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.